Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Sampai berjumpa lagi dengan pelajaran kimia. Pada mata pelajaran kimia ini merupakan lintas minat dari pelajaran kelas 10, 11, dan 12. Baiklah, sebelum memulai materi pelajaran kimia pada semester 1 kelas 11 IPS ini, Ibu memperkenalkan diri dulu. Nama Ibu Yulia Purnamasari, mengajar mata pelajaran kimia. Anak-anak, pada tahun ini kita masih belajar melalui daring, belum bisa tatap muka. Kenapa belum bisa tatap muka? Karena virus pandemi masih ada di Lubuk Linggau ini. Anak-anak, saya mohon pengertiannya. Mungkin pada mata pelajaran kimia ini merupakan suatu kesulitan, bukan pelajaran wajib, tetapi merupakan pelajaran lintas minat. Dan kondisinya sekarang ini kita masih tetap belajar daring. Untuk itu Ibu mengharapkan bersabar dan tetap semangat, karena hal ini merupakan yang terbaik. Pada saat-saat ini merupakan pelajaran daring yang harus kita lakukan, suka atau tidak suka, mau atau tidak mau, kita harus belajar melalui daring. Nah, bagaimana solusinya supaya tidak adanya kejenuhan dalam mempelajari daring ini? Dalam hati kita harus tetap semangat. Apapun yang terjadi, kondisi apapun terjadi, kita tetap belajar, yaitu belajar kimia. Nah, pelajaran kimia ini merupakan pelajaran lintas minat. Mungkin kamu juga masih berpikir waktu kelas 10 dulu, kenapa kami pelajaran IPS atau jurusan IPS masih belajar kimia? Untuk apa kami masuk jurusan IPS masih ketemu pelajaran menghitung, masih juga ketemu pelajaran matematika? Ketahuilah, nah, tidak mungkin suatu pelajaran yang bersifat positif itu bersifat sia-sia. Karena apa? Pada peraturan sekarang, fakultas kedokteran, fakultas farmasi bisa dilakukan atau dipilih oleh anak-anak IPS. Nah, anak-anak IPS itu harus punya dasar untuk masuk perguruan tinggi jurusan kedokteran dan farmasi. Untuk itulah diadakan pelajaran lintas minat kimia. Kita harus optimis, kita semuanya sama, nah ya. Jurusan IPS, jurusan IPA, semuanya memiliki kemampuan. Dan untuk kedepannya, kalau memang mau masuk fakultas yang berhubungan dengan IPA, kalian sudah mempunyai dasar, sudah belajar matematika, sudah belajar kimia. Untuk itu tidak ada sia-sia atau usaha itu akan tidak berhasil maksimal, tergantung dari kita sendiri. Mau tidak menerima materi lintas minat yang notabene bahwa kimia itu merupakan hafalan rumus, kemudian perhitungan. Dan Ibu harap kita tetap semangat dan adanya kerjasama supaya kita bisa berkontribusi dalam kegiatan belajar mengajar ini. Dan kita tidak bisa memaksakan diri, saya bosen Bu, daring terus, ya harus bagaimana, itulah pilihan yang terbaik. Ibu harap kebosanan, kejenuhan itu merupakan ibadah kita untuk mencapai suatu tujuan. Jadi sebelum memateri ini, Ibu membangkitkan motivasi kamu supaya tidak bosan, tidak jenuh dalam belajar daring. Dan tiba-tiba dalam suatu proses kita belajar daring atau belajar kimia, kalau ada hambatan, tolong kita komunikasi. Bagaimana supaya pelajaran kimia ini membangkitkan semangat kamu, menjadikan ketertarikan kamu, supaya kita tetap semangat belajar kimia. Kenapa belajar kimia ini? Ibu ulangi lagi materi yang kelas 10. Kenapa pelajaran kimia ini dibutuhkan pada jurusan IPS? Suatu saat nanti kita tidak tahu pada proses yang akan datang, cita-cita kamu yang mau jadi pengacara, misalnya mau jadi sarjana ekonomi, atau notabene pada jurusan IPS, suatu saat nanti kamu berubah pikiran mau ke jurusan kedokteran atau farmasi yang berhubungan dengan jurusan IPA.
Nah, pada jurusan IPA ini atau mau ke jurusan teknik misalnya. Nah, kamu sudah ada dasar. Sudah dasarnya apa? Sudah belajar kimia dari kelas 10, 11, dan 12. Untuk itulah pelajaran kimia dibutuhkan. Kalau tidak mau jurusan, mau misalnya waktu untuk kuliah nanti, tidak mau mengambil jurusan IPA, ya masih dibutuhkan pelajaran kimia ini. Untuk apa? Ya, pelajaran kimia ini minimal kita berpikir secara ilmiah. Berpikir secara ilmiah masih dibutuhkan pada semua profesi. Profesi bagaimana yang harus dibutuhkan secara ilmiah? Misalnya, misalnya mau jurusan pengacara, mau ngambil jurusan pengacara. Nah, pengacara itu membutuhkan pemikiran untuk memenangkan suatu kasus. Sedangkan pada kimia itu sudah berlatih kita menelaah suatu kasus, yaitu dengan penelitian ilmiah atau kaidah ilmiah. Untuk itu, tidak ada perbuatan yang sia-sia untuk belajar kimia. Pelaku ekonomi perlu juga tidak pelajaran kimia? Ya, masih perlu, karena ekonomi itu tidak terlepas dari uang. Nah, uang itu kita lihat dari uang. Nah, kita membedakan uang 50.000, uang 100.000, itu perbedaannya dengan warna. Nah, dengan warna itu harus belajar ilmu kimia. Kemudian polisi. Nah, polisi itu memang tidak berhubungan dengan materi atau praktikum dalam kimia, tetapi dia dalam menyelidiki suatu kasus, salah satu faktor untuk mengungkap suatu kejahatan adanya sidik jari. Kenapa sidik jari? Karena sidik jari itu berbeda pada setiap individu. Nah, dengan untuk meneliti sidik jari seseorang, kalian perlu belajar kimia, bagaimana tim forensiknya, kemudian adanya DNA. Nah, seperti itu. Nah, sebelum kita memasuki bab 1, ada baiknya kita tetap semangat dan tetap sehat. Karena kenapa? Kalau kita tidak sehat, bagaimana materi akan masuk ke dalam akal pikiran kita kalau kita masih kurang enak badan. Nah, dalam masa pandemi ini, Ibu berharap jaga kondisi kesehatan, kemudian kalau tidak perlu, benar tidak usah keluar rumah. Karena sebaik-baiknya dan seaman-amannya adalah di rumah sendiri. Baiklah anak-anak, pada materi ini yaitu bab 1, kita memulai pelajaran bab 1 dengan judul senyawa hidrokarbon dan minyak bumi. Nah, ini materi pertama kali pada semester 3. Pada semester ini, semester 2, walaupun kamu jurusan IPS, materinya sama dengan jurusan IPA, yaitu adanya teori, kemudiannya adanya perhitungan. Di situ kita melihat analisis bagaimana kita menghubungkan teori dan perhitungannya. Baiklah, pada bab 1 ini kita mempelajari senyawa hidrokarbon dan minyak bumi. Apa yang dimaksud dengan senyawa hidrokarbon? Namanya saja hidro dan karbon. Hidro itu merupakan dari hidrogen atau simbolnya H. Karbon itu adalah C. Jadi karbon itu secara fisik, secara umum bahwa warnanya hitam. Itu secara umumnya. Nah, kenapa kita membahas secara hidrokarbon? Hidrokarbon ini banyak dibutuhkan pada kehidupan sehari-hari. Misalnya kalian bermotor atau bermobil pasti menggunakan bahan bakar. Nah, bahan bakar itu bisa terdiri dari bensin, kemudian pertalit, atau solar. Nah, itu merupakan suatu hidrokarbon. Manusia tidak terlepas dari senyawa hidrokarbon. Apalagi dengan minyak buminya. Nah, minyak bumi itu terdiri dari, kita lihat ibu memasak di dapur, ada gas LPG. Nah, kemarin waktu zaman ibu kamu masa kecil dulu, adanya minyak lampu untuk sebagai bahan bakar untuk memasak. Nah, senyawa hidrokarbon ini merupakan senyawa yang sangat dibutuhkan
manusia dalam kehidupan sehari-hari. Apa yang dibahas pada senyawa hidrokarbon yaitu kekhasan atom karbon. Jadi atom karbon ini mempunyai ciri khas, sama seperti kamu. Kamu masing-masing mempunyai ciri khas. Misalnya Andi apa ciri khasnya, kemudian Sinta apa ciri khasnya. Begitu juga dengan unsur kimia yaitu unsur karbon. Kenapa senyawa hidrokarbon ini dibutuhkan dan dibahas dalam satu bab pada materi kita? Karena senyawa hidrokarbon itu ada kekhasan atom karbon. Apalagi yang kita bahas yaitu pengelompokan hidrokarbon. Jadi hidrokarbon itu dikelompok-kelompokkan. Sama seperti kamu adanya pengelompokan jurusan IPA atau IPS, atau pengelompokan yang pada lahir tahun 19 berapa gitu, apa 1990-an dikelompokkan. Nah, sama dengan unsur karbon ya, semua unsur kimia itu harus ada pengelompokan. Kemudian yang kita bahas lagi minyak bumi. Perlu kita bahas lagi minyak bumi karena kita tahu bahwa persediaan minyak bumi kita ini terbatas dan penggunaannya tiap hari. Yang terakhir, dampak pembakaran dan senyawa hidrokarbon dalam kehidupan. Nah, kenapa senyawa hidrokarbon ini dibahas secara khusus? Karena hidrokarbon ini terdiri dari karbon dan hidrogen ya. Terdapat pada apa? Senyawa hidrokarbon ini Ibu tadi jelaskan di awal tadi, bensin, oli, gas, LPG, aspal, dan lilin itu termasuk dari senyawa hidrokarbon. Sifat khas atom karbon. Kenapa atom karbon mempunyai sifat khas? Karena dalam atom karbon itu mempunyai kelebihan dari atom yang lain. Apa sifat khas dari atom karbon? Pertama, atom karbon mempunyai 4 elektron valensi. Kalian ketahui waktu kelas 10 belajar elektron valensi. Apa ini maksud elektron valensi? Elektron valensi adalah kulit terluar dari suatu atom, sehingga dapat membuat 4 buah ikatan kovalen. Nah, ikatan kovalen itu ikatan yang mempunyai 4 ikatan. Kalian sudah mempelajari kelas 10, tolong dipahami lagi apa ini maksud dengan ikatan kovalen. Nah, yang kedua, atom karbon dapat membentuk ikatan kovalen rangkap. Nah, kovalen ini ya, ada rangkap 2, kemudian rangkap 3, dan ada ikatan tunggal. Nah, kalian sudah mempelajarinya di kelas 10. Ini Ibu hanya membahas selintas. Kemudian yang ketiga, sifat khasnya, atom karbon dapat membentuk rantai karbon dengan cara berikatan dengan atom karbon lainnya, sehingga dapat membentuk rantai panjang, lurus, bercabang maupun melingkar. Jadi atom karbon itu dapat membuat rantai panjang, nah lurus, bercabang maupun melingkar. Nah, ini akan kita bahas satu persatu. Contoh dari mempunyai 4 atom elektron yang secara lurus, contohnya secara lurus normal butana. Kemudian atom karbon ikatan kovalen rangkap senyawa rantai bercabang. Nah, kalau bercabang mempunyai cabangnya. Nanti secara teknis nanti Ibu atur secara teknisnya dengan kita mencatat, dan juga variasi Ibu mengajar bisa saja melalui classroom dan bisa melalui Zoom nantinya. Yang terakhir, senyawa melingkar sikloheksana. Nah, sifat khas jenis ikatan rantai karbon ini terdiri dari 3 jenis. Yang pertama, rantai karbon alkana atau ikatan tunggal. Yang kedua, alkena. Jadi bedanya alkana rangkap 2. Kemudian alkuna adalah rangkap 3. Ini yang akan kita bahas nantinya pada materi ini yang lebih penting. Bagaimana rumus dari alkana, alkena, alkuna.
Yang alkana tadi merupakan ikatan tunggal, alkena rangkap 2, alkuna rangkap 3, dan merupakan masing-masing itu mempunyai tata nama. Diakhiri dengan ana. Nanti contohnya metana, etana, propana, butana, heptana, heksana, heptana, oktana, nonana, dekana. Nanti kita bagaimana pelajarannya secara teori. Nanti Ibu jelaskan lebih lanjut. Ini Ibu menjelaskan secara global. Nah, bagaimana dengan alkena? Alkena diakhiri dengan nama ena. Dimulai dari etena, propena, butena, pentena, heksena, heptena, oktena, nonena, dekena. Nah, pada posisi nantinya pada posisinya bagaimana? Kalau alkuna bagaimana? Diakhiri dengan nama huruf una di belakangnya. Etuna, propuna, dan selanjutnya. Nanti suatu saat kalian ada tugas untuk menghafal tata nama alkana, alkena, dan alkuna. Nah, posisi atom karbon ini terdiri dari 4 posisi. Apa saja? Atom C primer, atom C sekunder, atom C tersier, atom C kuartener. Pengelompokan hidrokarbon. Nah, pengelompokan hidrokarbon ini berdasarkan bentuk rantai karbonnya. Bentuk rantai karbon itu yang bagaimana? Ada rantai karbon terbuka, ada rantai karbon tertutup. Nah, yang terbuka adalah rantai karbon alifatis. Rantai karbon siklis tertutup. Terdiri dari apa saja? Karbon siklik, aromatis, alisiklik. Nah, berdasarkan jenis ikatan karbon ini ada ikatan jenuh tunggal dan ada hidrokarbon tak jenuh atau rangkap 2. Nah, untuk itu anak-anak tetap terus belajar kimia karena materi ini sangat berguna pada kehidupan sehari-hari. Tetap semangat dan tetap waspada terhadap kesehatan masing-masing. Jaga kesehatan badan, jaga kesehatan saudara-saudaramu, jaga kesehatan orang tuamu. Dan gunakanlah waktumu sebaik mungkin, jangan terlalu banyak hura-hura di luar. Kemudian setiap materi yang Ibu ajarkan tetap dipahami dan diulangi. Nah, bagaimana literatur yang kalian punya? Nah, bisa mencari dari Google dan bisa juga melalui buku paket. Nah, buku paket itu Ibu harap kalian bisa meminjamnya di perpustakaan kita. Jadi buku pelajaran kimia itu pelajaran apa saja, penerbitnya boleh saja, tetapi berhubungan dengan materi kelas 11. Tetap semangat dan tetap maksud Ibu tetap semangat dan tetap menjaga kesehatan. Karena kesehatan itu penting dan tetaplah beribadah. Dan kita sama-sama berdoa semoga COVID ini berlalu dan kita belajar di kelas, kita bisa berinteraksi, bisa bertatap muka. Itu yang Ibu harapkan dan kita sama-sama harapkan. Semangat. Dan Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.